Ya wajar dong Bang Ali, misalnya kalau misalnya dia orang pun wajar dong dia minta bantuin, takutnya ada yang salah masukin atau gimana, dia ngeliatin di belakang saya. Saya ngeliat gini, si Teteh ada di situ, saya bilang, ya udah pas leader saya lewat ngeliat saya di situ, lagi ngapain lu di situ? Ini lagi bantuin beres. Oh langsung mati, saya gituin. Si Tetehnya nggak ada Bang Ali. Saya lihat di situ nggak ada si Tetehnya. Sini kata dia gitu. Sini. Udah sini keluar. Langsung pintu ditutup, saya dibawa ke kantin. Saya diajak minum di situ. Tenangin dulu. Lu kenapa? Kata dia gitu. Enggak, tadi Pak. Saya ceritain kan. Emang lu nggak tahu? Yang itu teh udah meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, kembali saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis. Seperti apa kejadiannya? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Adrian. Iya, namanya ini Bang Adrian ini kayak nama dulu pernah narasumber kita datang ke sini, namanya sama Adrian juga. Oh gitu. Tapi kita lost contact nih sama beliau. Padahal ceritanya bagus Bang Adrian ya. Mudah-mudahan Bang Adrian nonton dan segera menghubungi kita ya, karena mau kita undang lagi. Oke, Bang Adrian. Nah, ini Bang Adrian mau menceritakan tentang apa nih, Bang? Tentang pengalaman saya yang pernah bekerja di salah satu rumah sakit di daerah Jawa Barat gitu. Dan di sana saya mengalami banyak kejadian, terutama dari sosok-sosok wanita berambut panjang berbaju putih. Oh, rumah sakit di rumah sakit itu di daerah Jawa Barat. Jawa Barat ya. Oke, disimpan dulu aja ceritanya Bang Adrian, kita lanjut setelah ini ya. Tapi sebelum Bang Adrian menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Oke, Bang Adrian. Nah, biar menyingkat waktu, udah siap buat cerita Bang Adrian ya? Alhamdulillah siap. Oke, silahkan Bang Adrian. Jadi gini Bang Ale, tahun 2008 tanggal 30 Maret saya itu memutuskan untuk pindah ke salah satu kota di Jawa Barat mengikuti almarhum ayah. Kebetulan ayah saya kan udah bercerai. Ayah saya menikah lagi sama wanita orang situ. Jadi saya ngikut ke ayah waktu itu. Pertama pindah ke kota itu, saya belum bekerja Bang Ale. Asalnya dari mana nih? Saya dari Depok. Oh, okay. Cimanggis. Oke. Iya. Pindah ke sana, saya cari-cari kerjaan, sempat kerja di salah satu perusahaan yang kredit barang. Ya. Saya kerja di situ selama sebulan, cuman karena saya nggak dapat pelanggan, akhirnya saya keluar. Udah gitu saya ditawarin kerja sama teman, cuman melalui yayasan. Oke lah, nggak apa-apa, saya gituin. Pas dapatnya itu saya dapat OB di salah satu rumah sakit di Jawa Barat. Jadi rumah sakitnya itu Bang Ale, depannya itu milik pemerintah, cuman yang belakang ini yang milik swasta. Jadi tapi masih dalam satu lingkungan Bang Ale. Oh, oke. Dalam satu komplek ya. Iya, dalam satu area rumah sakit itu. Jadi saya masuk ke yang di belakang. Kita disebutnya itu pavilion. Jadi dia modelnya itu seperti VIP Bang Ale. Satu ruangan itu satu pasien.
Nah, bentuknya itu L, letter L, bentuk bangunannya. Dulu itu di belakangnya itu masih kebun awi, kebun bambu. Kebun bambu. Saya masuk ke situ, diwawancara kan pertamanya, udah gitu dikasih tahu. Jadi sistem kerjanya itu 2 hari pagi, 2 hari malam, 2 hari middle siang. Gitu. Dari pagi itu dari jam 6 sampai jam 4. Kalau siangnya itu dari jam 11 sampai jam 10. Nah, malamnya itu dari jam 10 sampai jam 6 gitu, jam 6 pagi. Oke lah, nggak apa-apa segitu ya. Nah, waktu itu saya diduetin sama kebetulan yang rajin Bang Ale. Jadi saya kebawa rajin lah gitu. Jadi kerja tuh sesuai sama jam kerja Bang Ale. Ini kalau pagi nih, masuk pagi nih, itu saya dapat banyak tambahan Bang Ale. Iya, jadi kadang-kadang kita bersihin satu pasien gitu, kamar pasien, itu suka ada yang ngasih duit, ada yang ngasih buah, ada yang ngasih kue gitu kan. Nah, pas masuk 2 hari itu nggak ada kejadian mistis gitu. Langsung hari ketiganya berarti kan saya masuk malam Bang Ale. Saya duet itu sama namanya Eja. Jadi satu shift itu ada 4 orang. Saya sama Eja itu di bawah, yang 2 lagi di atas gitu kan. Kita pertama masuk kerja itu jam 11, cuman kita bersihnya itu jam setengah 12 gitu. Jam setengah 12 yang kita bersihin itu pertama kan bagian depan. Jadi gini Bang Ale, satu jajar itu ada sekitar 7 sampai 8 kamar pasien, ada pintu depan, ada pintu belakang. Pintu belakang itu fungsinya itu buat kalau siang pengunjung pasien itu kalau melebihi kapasitas, dia pada di belakang. Jadi pada gelar karpet, jadi pada makan di situ. Kalau siang ramai Bang Ale. Cuman kalau malam itu sepi. Nah, jadi pas jam setengah 12 itu yang pertama kita bersihin itu yang depan dulu. Karena kan suster pada lewat, terus dokter juga pada lewat gitu kan. Ya udah, habis bersihin yang depan, saya bersihin yang belakang. Nggak masalah tuh, nggak ada masalah apa-apa hari pertama. Nah, pas hari keduanya itu si Eja nggak masuk Bang Ale. Jadi saya sendiri di bawah, yang satu lagi yang 2 di atas itu, yang satu juga nggak masuk. Jadi kita cuma berdua gitu. Cuma masalahnya karena saya anak baru, yang di atas itu anak senior, dia punya trik, punya cara kerjanya sendiri gitu kan. Ya udah, saya kan karena sama si Eja itu kan jam setengah 12 udah mulai on time kan kerja. Saya kerja beresin dulu tuh yang di depan. Udah yang di depan beres, nggak ada masalah, saya kerjain yang di belakang. Jadi kalau misalnya yang di belakang itu pertama nyapu dulu, disapu dulu. Di tiap pintu itu ada tempat sampah. Tempat sampahnya itu kita buang, masukin trash bag sampai ke pojok gitu. Setelah pas nyapu itu nggak ada masalah apa-apa, cuman pas ngepel. Jadi ngepel itu saya kan mundur dari pojok sini ke pojok sini kan. Pas mundur itu pertama saya ngedengar ada suara nangis. Ada suara nangis. Saya pikir dari kamar yang di belakang, karena kan kalau saya mundur itu yang kanan itu kan dia kamar pasien, yang kirinya itu dia tembok pembatas, belakangnya kebun bambu. Iya, saya masih positif. Saya kira si Teteh yang nangis karena ada pasien kan. Oh ya udahlah, saya ngepel aja terus, saya ngepel. Nah, pas 5 menit selang 2 kamar itu suara ketawa. Suara ketawa Bang Ale. Di situ saya merinding banget. Pas merinding banget, saya nengok ke belakang, ada sosoknya. Ada sosoknya, dia berbentuk putih dengan rambut, cuman nggak kelihatan mukanya. Dia berdiri di atas tembok. Jadi ada tembok pembatas, ada kebun bambu yang menjuntai gitu.
dia ada di atasnya Bang. Dari situ saya kabur Pak. Saya diem dulu di pojok sekitar setengah jam. Itu dak dikduk Bang Ali. Karena saya anak baru, saya kan takut diomelin, takut di SP gitu kan. Karena kerjaan gak selesai, saya sambil ngintip masih ada enggak gitu kan. Alhamdulillah yang nggak ada. Saya terusin lagi sambil itu was banget. Itu dak dikduknya itu masih kerasa sampai pojok. Setelah pojok selesai, saya ke atas. Tadinya jadi kita para OB itu punya base camp. Base campnya itu di atas Nurse Station, ada ruang tunggu, ada sofa, ada TV, terus belok ke kanan, pas belokan itu ada ada kamar mandi. Masuk ke sini, pojok itu base camp kita di pojok. Jadi ada kamar pasien nomor 15, 16, 17, 18, 19, terus gudang OB yang kayak tempat nyimpen pelan terus cairan lap, terus pojoknya baru base camp. Itu juga ada belok lagi ke sana gitu. Cuman saya ke sana pas mau ke atas, saya dicegat sama perawat, yang ngobrol biasa lah, karena dia baru pertama ngeliat saya, nanya, baru kerja di sini bukan, soalnya baru ngeliat, kata dia gitu. Oh iya, asal dari mana? Pokoknya ngobrol lah. Habis ngobrol gitu kan, saya ingat malam ini ada bola. Waktu itu pertandingan Euro Bang Ale. Oke. Finalnya itu Spanyol lawan apa gitulah. Saya sebelum ke base camp, saya mau ke kamar mandi dulu, mau cuci muka, karena kan masih keringetan ya, di bawah habis ketakutan gitu kan. Saya masuk ke kamar mandi. Jadi kamar mandinya itu dia pintu, sebelah kanannya itu wastafel, di belakangnya itu ada WC 2, ada kamar mandinya 2. Oke. Saya cuci muka di situ. Kebiasaan saya kan suka bawa pencuci muka sama anduk kecil yang putih. Biasa saya cuci muka pakai sabun. Pas saya mau ngambil anduk di kantong belakang, itu kayak ada yang lewat. Ini udah merinding Bang, sampai kepala. Tapi saya nggak takut, karena apa? Di depan ada nurse station, ada perawat, ada 3 orang yang tadi ngobrol sama saya. Masa iya itu di depan ada nurse station kok, saya gituin kan. Pas saya ngambil anduk, saya lap begini, di kaca Bang Ale di belakang. Anjir. Di belakang Bang Ale. Dia posisinya juga sama. Dia nunduk begini, rambut, cuman yang bedanya itu rambutnya itu mengembang. Jadi kayak keriting keribo gitu. Mengembang Bang Ale. Saya nggak tahu ya itu yang di bawah ngikut ke atas atau emang beda gitu. Saya nggak tahu gitu. Dari situ saya nggak banyak waktu juga, saya lari Bang Ale sampai base camp. Ternyata teman saya yang harusnya kerja di atas itu, dia belum kerja sama sekali Bang Ale. Dia belum kerja sama sekali. Ternyata triknya dia, kata dia bakalan kalau sendiri, katanya kalau sendiri mending jam 5, setengah 5 mulai, jadi setengah 6 udah beres, kata dia gitu. Soalnya dari jam 12 sampai jam 3 itu mejehna, kalau kata orang Sunda mah, waktunya dia keluar. Iya, dan lagi juga lagi sepi-sepinya juga. Lagi sepi-sepinya Bang. Itu ternyata dia belum kerja sama sekali pokoknya. Oh begitu. Iya kan lu kerjanya masih Eja, kata dia gitu. Si Eja mah kan rajin, kata dia. Jadi on time. Kalau gua mah enggak gitu, kata dia. Ya dia udah senior, ya udahlah gitu kan. Ya udah saya di situ nonton bola, beres lah ceritanya sampai situ. Habis malam, 2 hari malam, besoknya middle kan. Middle itu dari jam 5
dari jam 11 sampai jam 10 malam. Jam 11 sampai jam 10 malam. Middle pertama itu nggak ada masalah. Middle kedua yang ada masalah. Jadi kalau middle kedua itu kan kita kerjanya itu nyapu ngepelnya itu kan jam 4 jam 5 Bang Ali. Jam 4 jam 5 udah beres lah. Udah beres. Azan Isya juga udah beres lah gitu ya. Pas saya lagi santai di base camp, ngerokok, ngopi, ada panggilan gitu dari leader bahwa kamar yang di pojok itu yang nomor 22, 23 tolong bersihin, ada pasien mau masuk gitu. Ya udah, saya bersihin kan karena masih jam kerja. Si Eja saya kasih nomor 23. Saya nomor 22. Nah, saya pertamanya tuh mandi dulu Bang Ale. Saya gunain dulu mandi di situ. Sambil saya bersihin itu saya mandi dulu karena jam 10 nanti kan saya pulang. Saya mandi dulu di situ, udah mandi, ya udah sambil sikatin kamar mandi. Terus habis sikatin kamar mandi, jadi dia kamar mandi di sini ranjang pasien, TV. Jadi habis ngebersihin kamar mandi, saya nyapu dulu ke sini. Nyapu ke sini, keluar. Ini pintu keluarnya. Udah, saya nyapu, beres, pas saya ngepel kan mundur. Saya ngepel sini ada suara Nah, saya bilang kampret nih si Eja nih, kampret nih ngerjain gua gitu kan. Saya ke kamar mandi, nggak ada siapa-siapa. Di luar nggak ada. Saya ngeliat ke 23 dia lagi ngebersihin. Gitu. Ya udah saya balik lagi. Pas saya balik lagi yang kedua kalinya, kamar mandi kan masih dibuka tuh Bang Ale ya. Iya. Gayung dong dilempar. Kalau gayung jatuh masih di kamar mandi kan Bang Ale. Iya. Ini mah kena punggung saya. Kena punggung saya Bang Ale. Di situ saya kabur. Saya bilang sama Eja, "Ja, mendingan gua sama lu berdua 23 dulu, habis 23 baru 22. Kita bersihin bareng-bareng." Saya gituin. "Oh ya udah, kenapa lu?" "Biasa. Di tembok payung, gayung. Ditimpuk gayung." Saya gituin. "Wah, yang benar. Iya. Kenalan kali." "Oh, kenalan gak gitu caranya dong." Saya gituin. "Ya udah, ayo. Dia juga takut. Dia juga orangnya penakut Bang Ale. Ya udah. Kita bersihin, setelah bersihin ya udah ada yang masuk, kita balik lagi ke base camp. Beres lah. Nah, tadi yang saya lupa cerita Bang Ale. Yang pertama pagi, hari pertama pagi. Hari kedua pagi itu di nomor 16 itu, ini yang epic nih Bang Ale nih ceritanya. Jadi di kamar nomor 16 itu ada satu pasien cewek. Dia itu boleh nyebut ini enggak sih? Kayak Cindo Ya. Kayak Cindo gitu. Hari pertama, hari kedua kan suka ngasih tuh. Jadi dia itu suka dijaga sama ibunya, sama cowok. Nah cowok itu entah kakaknya, entah pacarnya, saya nggak tahu. Cuman si cowoknya itu tiap kali saya nggak bersihin kamar itu suka ngasih duit. Buat rokok, gitu. Buat ngopi nih. Nah, ya udah. Pas saya balik lagi hari minggu kedua di situ, si AA-nya masih ada sama si ibunya, masih jaga. Nah di situ saya berani nanya, "Bang Ale, hari si Teteh sakit apa?" Saya gituin. "Oh itu jantung, lambung, sama komplikasi apa gitu." "Oh cepet sembuh ya A," gitu. Iya A, minta doanya aja," kata dia gitu. Ya udah saya bersihin, nggak ada masalah tuh pagi. 2 hari pagi, berarti hitungannya Senin, Selasa saya pagi. Rabunya kan saya malam. Kejadian Bang Ali Rabunya. Jadi Rabunya itu saya berdua masih Eja di bawah. Itu udah beres kerjaan. Habis udah beres kerjaan, saya ke atas ke base camp. Ke base camp ngopi lah, rokok lah. Cuman kebetulan waktu itu rokok saya habis Bang Ali. Mau minta mulu kan nggak enak ya.
Saya ke warung di bawah, di luar rumah sakit. Pas balik lagi ke atas kan ngelewatin kamar 16. Iya. Tadinya pas pertama saya ke warung itu dia pintunya nutup Bang Ale. Tapi pas saya masuk lagi itu pintunya kebuka setengah, lampunya terang. Nah di situ saya ngelihat si tetehnya itu udah bisa berdiri. Oke, yang Udah sakit bisa komplikasi berdiri. tadi. Iya, udah bisa berdiri. Dia ngomong sama saya, boleh minta tolong bantuin nggak? Bantuin apa teh? Bantuin bersihin, nyapu, ngepel kan karena itu tugas saya. Bukan ini bantuin beresin gitu. Soalnya saya udah mau pulang sekarang, kata dia gitu. Oh boleh teh. Pikiran saya yang namanya abis sakit komplikasi gitu kan dia pasti agak susah kalau buat nunduk, bersih beres-beresin baju kayak gitu kan. Makanya dia nyuruh saya, ya udah saya bersihin Bang Ale. Yang saya beresin itu ada baju bekas salin, saya masukin ke tas, terus ada bekas-bekas tisu, terus ada tisu utuh yang baru diambil setengah, ada roti yang baru dimakan setengah, kue gitu kan, buah. Itu jadi yang sampah saya pisahin, yang masih bisa dibawa saya bawain gitu kan. Pas saya lagi di bawah lagi ngeberesin itu, leader saya datang manggil, Andri, mana kenaon didinya gitu. Kalau kamu lagi ngapain di situ? Ini Pak lagi bantuin beberes. Pas saya belum selesai ngomong beresin gitu, saya lagi ngebantuin beres, kok lampu mati. Lampu tiba-tiba mati. Jadi gini, pas saya beresin itu, otomatis kan saya jongkok di bawah. Di sininya itu ada kasur. Si tetehnya itu duduk di situ, duduk di kasur sambil ngeliatin saya. Ya wajar dong Bang Ale, misalnya kalau misalnya dia orang pun wajar dong dia minta bantuin, takutnya ada yang salah masukin atau gimana, dia ngeliatin di belakang saya. Saya ngeliat gini, si teteh ada di situ. Saya bilang, ya udah. Pas leader saya lewat ngeliat saya di situ, lagi ngapain di situ? Ini lagi bantuin beres. Kok langsung mati? Saya gituin. Si tetehnya nggak ada Bang Ale. Saya lihat di situ nggak ada si tetehnya. Sini kata dia gitu. Sini. Udah sini keluar. Langsung pintu ditutup, saya dibawa ke kantin. Saya diajak minum di situ. Tenangin dulu. Lu kenapa? Kata dia gitu. Enggak, tadi Pak, saya ceritain kan. Emang lu nggak tahu? Yang itu teh udah meninggal. Udah meninggal Bang Ale. Saya nggak percaya dong. Saya tanya ke si teteh yang nurse station di atas, yang kemarin pernah ngobrol sama saya. Teh, yang nomor 16 kemana? Saya pura-pura nggak tahu kan. Kemana teh? Itu udah meninggal, meninggal. Innalillahi. Kapan? Tadi pagi, bukan tadi pagi, siang. Jadi paginya itu dia ngedrop, dibawa ke ICU yang khusus jantung gitu loh, yang ada alat-alat jantung. Dia di situ ngedrop sekitar jam 1:30-2an, dia lewat gitu. Setelah lewat jam 3 kamar diberesin. Kan saya masuk malam Bang Ale. Masuknya malam, berarti yang tahu kan yang middle gitu kan, yang tahu yang middle, yang bersihin kamarnya itu yang middle. Udah gitu saya kaget gitu kan. Besoknya saya resign Bang Ale, karena itu benar-benar saya disuruh, dia di belakang loh. Dia ada di belakang Bang Ale, ngeliatin saya lagi beresin. Itu resignnya memang karena takut itu tadi atau gimana? Karena banyak gangguan.
itu banyak banget Bang Ali. Itu yang namanya diketawain sama ngelihat si putih, si cantik. Kita manggilnya si cantik. Itu udah sering di situ. Hampir tiap malam itu udah sering, cuman saya anggap biasa. Oke. Gitu. Tapi ini kejadian ini hanya dialami oleh Bang Adrian doang atau Kalau yang si Teteh iya kayak si Eja yang teman-teman yang lain pada ngalamin. Tapi yang si Teteh itu saya. anjir ya. Tapi si Teteh itu nggak ada ngucapin kayak makasih Adrian. Enggak Bang Alek. Dia pertamanya saya lagi lewat, pintu kebuka. Iya, oke. Sini dulu ya Teh, ya kan? Iya. Kenapa saya mau? Karena abangnya kan baik ke saya, Iya. suka ngasih buat rokok gitu kan. Oh iya Teh, ada apa? Gitu ya. Enggak ini bantuin beresin. Saya pulang sekarang, kata dia gitu. Tapi si ini nggak apa-apa, itu jangan diceritain lagi, tadi kan udah ya. Nah, berarti pas bersihin itu si Teteh itu aja yang ada di situ. Kayak abangnya atau siapanya itu tadi itu nggak ada. Kata dia si abang sama si ibunya itu udah pulang duluan, bawa yang berat-berat. Okay. Kayak bawa tikar, selimut, kayak gitu. Jadi yang pas saya beresin itu sisa-sisanya aja, baju-baju sama sampah-sampah gitu, sama bekas makanan. Satu lagi Bang Ale, pas saya ngelihat lampu mati, barang yang tadi saya beresin itu nggak ada. Jadi saya kayak ngeberesin angin. Iya. Nggak ada Bang. Ih, merinding. Itu parah banget di situ. Itu kalau yang kuntil, yang cewek yang si cantik itu banyak Bang Ale. Ada yang lagi duduk di sofa. Jadi yang pintu belakang itu kan dia sekitar 4 meteran. Ada tembok sedikit lah gitu kan, ada tembok sedikit lah kayak buat duduk di atasnya gitu kan. Ada yang lagi duduk di situ gitu. Kebetulan pavilion ada jalan sedikit, belok ke kanan, kamar mayat. Dan itu yang bikin kamar mayat. Kalau saya paling hindari kalau ada di kamar mayat ya. Kamar mayat. Ada bacaan kamar mayat gitu. Saya paling nggak mau lewat situ. Di situ mah aduh Bang Ale, yang kamar mayat saya pernah ngelihat yang di kamar mayat gitu. Nah, yang di kamar mayat yang seperti apa? Kalau yang di kamar mayat mah saya ngelihat ibu-ibu. Saya kan kalau keluar bisa lewat langsung dari pavilion itu, bisa lewat ke yang tadi saya bilang ada jalan belok kanan. Nah kalau yang di situ kan ada kantin juga di situ ya, sebelum kamar mayat itu kan ada kantin. Saya suka ke situ. Nah ibu-ibu itu minta tolong beliin air. Oh ya udah, ibu tunggu sini ya. Itu teh nggak jauh dari kamar mayat Bang. Nggak jauh dari kamar mayat gitu. Saya ingat ibu-ibunya tuh gemuk, ibu-ibu umur 50 tahunan lah gitu, gemuk. Udah gitu dia tunggu di situ, saya ke kantin beliin aqua. Pas saya itu ke situ nyari nggak ada, si ibu-ibu itunya itu nggak ada. Nah pas itu teh nggak lama ada yang kereta dorong itu yang buat dibawa keranda gitu ya. Keranda gitu. Nah pas saya tanyain, kebetulan kan guru ngaji di tempat saya tinggal, tugasnya di kamar mayat. Tugasnya di kamar mayat. Jadi ustadz di tempat saya tinggal itu, kalau misalnya ada orang meninggal apa dia yang ustadin, dia kerjanya di kamar mayat. Yang ngasih tahu ibu-ibu itu bukan orang. Terus ini aqua siapa? Buat siapa gitu. Parah pokoknya. Tapi ini rumah sakit tua ya.
Rumah sakit, iya. Jadi dia lorongnya itu berbentuk huruf O. Jadi kalau kita masuk, belok ke kanan, ikutin jalan, paling pojok itu yang kamar mayat, kalau ke kanan itu yang pavilion saya, balik lagi, itu ke situ-situ juga. Gitu. Salah satu rumah sakit di Jawa Barat. Sampai sekarang masih aktif. Oh, masih aktif sampai Masih sekarang. aktif. Nah, oke. Ini kan kita dari pengalaman Bang Adrian sendiri. Iya. Kayak yang temennya kayak si Reza itu, yang lainnya pada ngalamin. Kalau Reza gini, yang dia bilang di pavilion itu ada satu kamar yang kalau kita anak-anak bilang mah itu kamar mewah, VVIP. Oke. Dengar-dengar sih dulu tahun 2008 itu semalamnya itu aja 1.700.000 per malamnya itu. Jadi kamar saya pernah masuk ke dalam, cuman saya nggak ngalamin di situ. Jadi kamar pasien ranjang pasien, keluar dikit ada ranjang buat tamu keluarganya, terus ada sofa. Jadi ada 3 ruangan. Jadi mewah lah itu. Gitu. Nah, si Reza mah di situ dia ngebersihin karena ada pasien yang masuk. Wah, pasti orang kaya nih yang masuk sini mah gitu kan. Ya udah dibersihin sama dia. Kejadiannya waktu pas middle. Kalau dia middle. Pas maghrib. Dia pertama biasa nyapu dulu kan, kalau kita nyapu dulu, abis nyapu baru ngepel. Nyapu dulu dari ranjang pasien, keluar pas ngepel udah ngepel yang ranjang pasien, yang ranjang keluarga. Itu ada suara nangis. Siapa yang nangis nih? Apa di luar? Kan pintunya dibuka. Di luar nggak ada. Balik lagi dia ke situ. Itu ngelihat deket-deket maghrib ada yang duduk. Kalau itu mah dia ngelihat mukanya. Kalau yang di situ mah dia ngelihat jelas mukanya. Kalau si Eja gitu, dia mukanya itu putih pucat, matanya itu kayak sipit, bibirnya Bang Ale sampai sini, kayak Joker gitu ya. Sampai sini Bang Ale. Udah gitu kata dia itu bolong-bolong, si mukanya itu bolong darah. Si Eja ceritanya dia di situ sampai pingsan. Itu dia kerja waktu itu baru 3 mingguan kerja di situ. Tuh dia pingsan. Ketemunya itu abis Isya, karena emang udah terdesak, ada pasien mau masuk kan. Si perawat itu masuk, dia buat ngecek udah dibersihin belum, pas ngelihat si Eja lagi ngegeletak. Oh, sampai pingsan ya. Pingsan. Ditemuinnya sama suster. Karena dia kan kerja sendiri Bang Ale waktu itu. Belum ada partnernya gitu. Jadi yang tahu nggak ada yang tahu dia ada di situ. Gitu. Tahu-tahu pas suster ngecek aja. Itu udah deket-deket pasien masuk. Gitu. Jadi ya udah langsung dibawa sama suster. Di iniin lah. Gitu. Terus dia juga ngalamin yang di kamar mandi yang saya lihat. Oke, yang dilempar gayung tadi. Bukan yang di wastafel. Oh, oke. Yang di wastafel. Dia di situ. Cuma bukan waktu pas dia wastafel, cuma dia lagi bersihin kamar mandi. Gitu. Dia lagi bersihin kamar mandi. Di sebelahnya itu ada yang ngegedor. Duk. Ngeliat ke luar nggak ada siapa-siapa. Pintu dibuka nggak ada. Ya udah dia masukin lagi ke kamar mandi yang kanan kan. Dia bersihin lagi toilet. Duk. Ya.
Sekarang bukan yang di situ, yang di gedor Bang Ale. Tapi kamar mandi yang dia lagi bersihin. Kamar mandi yang dia lagi bersihin itu digedor. Itu cerita si Eja. Makanya waktu pas saya dilempar gayung, dia ketakutan karena emang dia ngomong sama saya, sebelum lu gue dulu, kata dia gitu. Gue dulu yang dikerjain, lu mah masih mending, kata dia gitu. Gue sampai ke rumah, kata dia. Diikutin sampai ke rumah Bang Ale. Dia masuk middle, nggak tahu kapannya gitu ya. Dia masuk middle, pulang jam 11, dia nongkrong dulu di depan, ngopi-ngopi gitu kan. Dia pulang bawa motor, jalan lurus, tapi kenapa berat, kata dia gitu. Apa ban kempes? Ngelihat ban enggak, pas ngelihat di spion ada yang ikut itu. Akhirnya dia berhenti karena ketakutan, dia kabur, dia tinggalin motornya. Dibelok, bonceng ya? nggak bonceng, dia berhenti, dia kabur dulu. Ada yang ronda, ada yang nggak tahu, ronda bapak-bapak lah. Dia minta tolong, Pak, tolong coba iniin. Mana coba, pas dilihat nggak ada, ya udah dibawa motor lagi. Kencang Bang Ale. Pas nyampe rumah, salahnya dia nggak mandi. Dia habis pulang kerja nggak mandi, jadi seragam yang dia pakai langsung tidur. Katanya kalau mitos di sana, kalau habis kerja apalagi di rumah sakit, pulang itu harus ganti baju. Dia salahnya enggak. Pas tidur kayak ada yang nindih, erep-erep gitu. Ya pas dia bisa buka mata tapi nggak bisa ngomong. Si cewek itu ada di atas dadanya. Itu makanya dari situ dia ngomong ke leader, nggak mau tahu, pokoknya saya minta teman gitu. Saya nggak mau shift sendirian gitu. Pertama capek, kedua kalau misalnya saya pingsan lagi kayak kemarin, nggak ada yang tahu, kata dia gitu. Makanya waktu pas saya ngelamar itu langsung diterima Bang Ale. Biasanya kan susah ya, apalagi di yayasan gitu kan susah nunggu. Itu mas saya langsung, begitu saya naruh lamaran, besoknya dipanggil interview gitu. Tapi leader yang segala macamnya nggak ngasih tahu nih? Enggak, dia pun tahu ada, kalau dia tahu ada kejadian itu udah pasti kan. Dia pun ngelihat, dia tahu kalau dia di gudang. Oh, si leader ini Di gudang dia ngelihatnya. Itu dia lagi mau ngambil cairan pembersih. Pas buka pintu, itu kan gudang emang selalu dikunci, jadi kita buka itu kalau buat ngambil keperluan aja kan. Udah gitu dikunci lagi, jarang, dan itu gelap. Dia ngelihat di situ itu gudang gitu. sama si cantik, kita nyebutnya si cantik gitu. Tapi kayak yang pasien-pasien kayak korban kecelakaan kayak gitu, itu banyak juga yang di situ. Dan Bang Adrian pernah nemuin nggak nih pasien yang dalam keadaan koma karena kecelakaan itu tiba-tiba meninggal? Kan ini banyak nih cerita ini kan udah berkembang di masyarakat juga, bahwa di rumah sakit pusatnya, boleh dibilang pusatnya di rumah sakit itu ya, dari orang kecelakaan, dari sakit parah, dari sakit yang biasa aja kan pasti dibawa ke rumah sakit dulu nih buat keperluan kayak mungkin
penyelidikan. penyelidikan segala macamnya. Nah di situ selama bekerja di situ Bang Adrian pernah. Kalau yang saya tahu waktu itu mah waktu pas zamannya ada pembunuhan, kecelakaan. Jadi gini, yang pavilion tempat saya kerja itu khusus buat rawat doang. Oh. Jadi kalau misalnya kayak IGD, terus yang UGD, ICU, itu yang di depan. Gitu. Jadi OB di sana yang lebih tahu. Gitu. Cuman yang waktu itu saya ngelihat mah ada yang korban pembunuhan, cewek yang daerah Jampang, terus sama korban kecelakaan itu meninggal. Yang kecelakaan meninggal. Saya tahu gitu. Pas saya lagi ngebersihin, si mayatnya masuk ke kamar mayat gitu, dibawa ke kamar mayat. Saya tahu. Cuman kalau untuk kejadian yang di sananya itu bukan bagian kita lagi. Gitu. Beda lagi ya. Beda yang kerjanya lagi. Iya, gitu. Yang baru-baru kemarin yang viral, yang kemarin. Mungkin Bang Ali pernah dengar beritanya, yang anak membunuh ibunya pakai garpu tanah. Oh iya, udah lama dong itu. Iya, garpu tanah. Iya. Iya, gara-gara pengen motor. Iya. Nggak taunya si anaknya itu depresi kan. Ya dibawanya ke situ. Itu. Tapi nggak sampai kayak enggak, karena saya udah nggak kerja di situ. Gitu. Saya 2 minggu lah kerja di situ. Oh cepet. Iya, yang cuman 2 itu doang. Senin, Selasa pagi, Rabu, Kamis malam, Jumat, Sabtu middle, Minggu libur. Gitu kan. Senin, Selasa ini sampai cuma 2 minggu. Cuma 2 minggu. Udah enggak 2 minggu. Berarti hitungannya seminggu 4 hari, 11 hari. Karena saya resign itu setelah shift malam. Jadi saya belum sempat ngerasain middle kedua. Minggu kedua belum sempat. Gitu. Alasannya resign? Enggak, maksudnya alasan ke atasan? Saya nggak ngomong. Oh langsung udah berhenti aja gitu? Saya langsung berhenti. Saya ngomong ke teman. Kalau saya ke SC aja ngomong. Dia sampai ngomong, please lah, jangan tinggalin gua. Gitu. Mau apa sih? So kalau misalnya itu rokok gue bayarin lah, gue beliin, kata dia gitu. Gitu. Lu misalnya nggak punya rokok, gue beliin, kata dia gitu. Sampai kayak gitu sih aja. Gitu. Saking nggak mau dia. Soalnya apa? Nunggu lagi partner lama. Gitu. Ya, kerja di rumah sakit itu ya nggak OB-nya, nggak perawatnya, pasti banyak banget ya yang ngalamin. Banyak. Nggak kebayang sih ya perawat itu mereka. Tapi kan mereka kayak yang biasa aja nih, kayak misalkan megang mayat atau ngikat jari mayat apa segala macam. Oh udah mati, udah meninggal, dan diikat kayak cuek gitu, kayak nggak ada rasa takut atau gimana gitu ya kalau perawat gitu ya. Ada peribahasa gini Bang Ali, Allah bisa karena biasa, dia bisa karena udah terbiasa. Gitu. Kalau misalnya dia belum terbiasa, ya nggak bakalan kuat Bang Ali. Saya juga mungkin kalau misalnya diterusin ya saya pasti kuat gitu. Karena saya udah tahu, oh ini di sini. Cuman karena saya belum terbiasa. Apalagi kejadian si Teteh. Saya nggak mau nyebut namanya. Ya. Itu. Itu. Ya Allah. Oke. Bayangin aja. Iya. Ya itu satu hal yang epic. Aduh, kalau saya spot jantung kali ya kalau lemas. Udah ngeberesin, ternyata yang diberesin itu udah meninggal. Dan yang kita beresin nggak ada barangnya, nggak ada, udah bersih.
Berarti untuk si ketahuan sama si leader ya, kalau enggak aduh. Nggak tahu kalau nggak ketahuan, kalau si leader itu dia nggak ngeh. Soalnya dia katanya dia lewat pintu kok kebuka tapi kok mati itu. Harusnya kan hidup. Ya. Karena ada pasien, ada yang nunggu. Gitu. Tapi kita barisannya ada berapa kamar pasien nih? Ada ranjang pasien. Dari sininya itu ada 15, nomor 15, 16, 17, 18, 19 gudang, base camp. Di depannya itu ada lagi di depannya. Gitu. Cuman kalau yang di depannya ini nggak ada kejadian apa-apa. Oh enggak. Maksudnya yang kamar 16 ini. Satu ranjang aja. Satu ranjang. Kan satu kamar itu satu pasien. Oh. Kecuali yang VVIP yang tempat si Eja pingsan. Oh bukan kayak kelas 3 gitu kan, ada Bukan. berapa dua ranjang atau Enggak. 3 Makanya ranjang. itu disebutnya kita pavilion itu orang-orang kaya doang yang di situ. Oh, oke. Gitu. Mahal di situ. Oke, Bang Adrian. Berarti ini pasti banyak ya yang sebelum-sebelumnya kayak gitu yang ngalamin, kayak mungkin Bang Eja. Nah, setelah keluar dari rumah sakit itu masih banyak nih kisah simpang siur, kejadian-kejadian di luar nalar yang dialami oleh orang-orang yang bekerja di rumah sakit tersebut, Bang. Kalau yang kayak perawat saya kurang tahu ya, karena saya nggak akrab. Yang saya tahu mah yang OB-OB. Oke. Jadi karena kita suka ngumpul, ya suka cerita aja. Ya kadang-kadang kan yang namanya OB setelah selesai kerjaan pada suka ngopi gitu kan, pada ngerokok gitu kan. Di luar yuk, ayo. Nah, kita suka ngobrol gitu. Lu tahu nggak di situ adanya apa? Di sini adanya apa? Nah, yang saya tahu itu, saya nggak usah disebut nama ya Bang Ali. Dia OB senior gitu kan, OB senior. Kalau dia pernah kejadiannya itu suster tapi nggak ada gitu. Jadi waktu itu malam Jumat dia lagi lewat, dia bilang mau kemana ya, mau ke kantin atau ke bawah nggak tahu gitu ya. Dia lagi lewat, dia dipanggil sama suster di nurse station. Nah udah gitu minta tolong si nurse stationnya itu, perawatnya itu, boleh minta tolong nggak, apa mau ke bawah ya, pasti beli rokok ya, katanya. Iya. Nah udah nitip apa, nitip makanan sama minuman. Oh ya udah, set, pas ke atas setelah selesai dia ngasih ini, tadi si teh, sebut aja namanya Linda. Si teh Linda tadi ini nitip. Enggak, si Lindanya nggak nyuruh. Nggak nyuruh. Tadi teh kok yang nyuruh saya, kata dia gitu. Enggak, orang gue dari bawah, kata dia gitu. Gue sama si ini, sama satu lagi gitu. Enggak, si Linda sama gue, kata dia. Terus yang tadi di atas siapa? Jelas-jelas kok udah dia kenal. Dia kan senior kan. Yang si ini, yang teman saya itu, dia kan senior, pasti udah pada kenal dong sama sama para perawat itu kan. Si Linda tadi ternyata bukan. Yang tadi di atas siapa? Itu satu. Kedua, waktu pas dia di atas, cuman nurse station dia ke kanan, ada lagi kan di belakang nurse station itu. Dari kan kalau ke sini 15, 16, 17, 18, 19. Ini kesininya kan berarti 14 ke bawah. Nah dia di kamar nomor 13. Kalau dia di situ nemuinnya sosok cewek di kamar mandi. Makanya dia bilang kalau misalnya di lewat nomor 13, kalau ada pasiennya aman. Tapi kalau lagi kosong jangan sampai lewat, kata dia. Jangan berani-beraninya lewat situ, kata dia gitu. Soalnya apa? Pasti dipanggil. Si Eja pun ngalamin. Iya, kalau misalnya di nomor 13 emang suka manggil gitu. Pokoknya ketahuan kalau kita lewat nih nomor 13,
lampunya nyala, oh berarti ada pasien. Tapi kalau misalnya lampunya mati, coba aja lewat, pasti ada yang manggil. Serem banget sih. Tapi rumah sakit ya. di atas jam 12. Di atas jam 12. Kalau di situ jam-jam rawannya itu di atas jam 12 sama mau maghrib. Mau Iya maghrib. sih. Iya. Di situ. Tuh. Oke. Wow. Rumah sakit ya, nggak di mana-mana ya pengalaman orang di rumah sakit ya. Pasti banyak mengalami hal-hal yang janggal ya, seperti itu. Oke, Bang Adrian, mungkin terakhir ada yang perlu ditambahkan atau mau kirim pesan-pesannya buat penonton di rumah yang sedang menyaksikan cerita Bang Adrian ini, silahkan. Pokoknya pesan saya mah dimanapun, yang pertama utamain permisi. Permisi, mau dimanapun permisi. Karena kita nggak tahu ada dia di situ. Minimal salam lah, gitu. Assalamualaikum atau apalah, permisi gitu. Oke, Bang Adrian, terima kasih buat waktunya. Oke, JPKers, setelah tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita, Bang Adrian. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker dan channel YouTube Ale Jejak Backpacker. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin bercerita langsung di studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683 atau di 0852 1234 5683. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Adrian, terima kasih Sama-sama buat Bang Ale. waktunya. Nggak haus nih Bang, dari tadi kayaknya nggak minum-minum nih. Santai. Ya silakan diminum Bang iya. Adrian. Sampai jumpa.